Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa qala ba'dul ulama'i, dan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali berkata, menukil beliau dari perkataan sebahagian ulama, al-alimu yadkhulu fi ma bayna Allahi wa bayna khalqihi. Ulama masuk antara Allah dan antara ciptaannya. Artinya masuk antara Allah dengan ciptaannya. Ulama itu perantara antara Allah dan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan kita bisa kenal Allah dengan sendirinya, dibantah. Kita tidak bakal kenal Allah dengan sendirinya tanpa orang yang membimbing kita, tanpa mereka para ulama. Karena ada orang mengatakan kita belajar aja, belajar, nanti juga kita bakal kenal Allah. Sungguh ini ucapan dari kelompok ateis, bukan ucapan dari pemikir Islam. Ateis itu orang yang tidak percaya kepada ketuhanan. Na'udzubillah min dzalik. Masuk, akhirnya orang yang belajarnya setengah, akhirnya mereka pun sependapat dengan ateis tersebut. Ateisme, orang yang mempunyai pemahaman tanpa adanya Tuhan. Itu kan tidak benar. Kita saja mau berangkat haji tanpa ada perantara, kita tidak bakal bisa. Kita berangkat umrah tanpa ada perantara, kita tidak bakal bisa. Betul gak jemaah? Ya, apalagi ini mau kenal Allah tanpa ada perantara. Perantara paling utama Rasulullah, dan wakil-wakilnya Rasulullah adalah mereka para ulama-ulama. Makanya di sini betul ulama berkata al-alimu yadkhulu fi ma bainallahi wa baina khalqi. Ulama masuk antara Allah dan hambanya. Khalqi itu ciptaannya, maksudnya hamba. Gitu. Karena sebaik-baik ciptaan Allah itu hamba. Ciptaan Allah banyak. Ada alam jagat raya ini, ada matahari, ada bulan, ada sinar mataharinya, ada rembulannya, ada langit, bumi. Itu ciptaan Allah. Tapi sebaik-baik ciptaan Allah adalah hambanya Allah, ibadullah, manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ucapan ulama ini bantahan dari ucapan dari mereka yang mengatakan kita bisa kenal Allah langsung. Al-Imam Umar Al-Muhdar, beliau di antara bait syair yang beliau ungkapkan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Dengan bait syairnya itu, man ana laulakum. Artinya, walaupun ini adalah magalatul Arab secara umum, seringkali Sayyidina Imam Umar Al-Muhdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman Seggar bin Sayyidina Imam Muhammad Maula Dawila bin Sayyidina Imam Ali Sahib Al-Darab bin Sayyidina Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu beliau mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Secara umum ini ucapan magalatul Arab, ucapan bahasa Arab secara umum. Tapi beliau di antara yang mengenalkan kepada masyarakat umum tentang magalah tersebut. Di antara yang mengenalkan lebih banyak lagi, laulal murabbi ma'araftu rabbi, andaikan tidak ada guru, aku tidak bakal kenal Tuhanku. Man ana laulakum, siapa aku
siapa aku tanpa kalian wahai guru-guruku. Jadi tanpa guru kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tidak bakal kita kenal Allah, bahkan kita tidak bakal kenal Rasulullah. Kita tidak bakal kenal syariat Rasulullah. Jarak dari kita ke Rasulullah 1400-an tahun. Apakah Rasulullah ajarkan kita? Tidak. Apakah langsung keluarga baginda Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, atau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kemudian mereka para sahabat yang ajarkan kita tentang Islam? Tidak. Tapi asal muasal Islam dari mereka, dari Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, kemudian terus tabiin, terus tabiin, terus sampai kepada kita. Nah, inilah yang disebut dengan wasithah ulama. Andaikan tidak ada mereka, tidak bisa. Apakah kita langsung sekonyong-konyong belajar kepada Rasulullah? Kan tidak. Jaraknya jauh, gitu. Jaraknya sangat-sangat jauh antara kita dengan baginda Rasulullah. Nah, untuk mengenal syariatnya baginda Rasulullah dengan ulama, tanpa mereka kita tidak bisa kenal sedikit pun tentang syariat. Kalau syariat saja tidak bisa tanpa ulama, bagaimana thariqah? Makanya orang mendalami thariqah wajib yang membimbingnya namanya murabbi. Thariqah, haqiqah, ma'rifah, tanpa ada bimbingan dari mereka para ulama, tidak bakal mungkin terjadi. Dan tidak bakal mungkin dia menjadi ulama atau menjadi wali atau orang soleh tanpa bimbingan ulama. Kita ini ngaji, atau kita sholat tanpa bimbingan ulama, bisa jadi sholatnya kita bahkan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat kita Masya Allah, kita punya jidat sampai hitam, jidat sampai hitam, saking banyaknya sujud, tapi dia enggak ngaji. Artinya tuh benar-benar enggak ngaji, enggak duduk bersimbah di hadapan mereka para ulama saleh, enggak diterima. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak didampingi dengan ilmu. Gitu. Sia-sia jadi, naudzubillah, haba'an manthura. Fanzur kaifa yadkhulu, bagaimana pandangan ketika dia masuk antara Allah dan mereka para ulama. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling dekat dengan guru. Diperhatikan jemaah, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling dekat dengan guru. Orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan guru. Orang yang paling banyak zikirannya di sisi Allah adalah orang yang paling dekat dengan guru. Orang yang paling banyak salawat kepada baginda Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan guru. Orang yang ikhlas di sisi Allah amal ibadahnya adalah orang yang paling dekat dengan guru. Jadi ini semuanya kembali kepada guru. Yang notabene guru ulama. Ulama belum tentu guru, tapi kalau guru udah jadi ulama. Paham jemaah? Ulama belum tentu guru kita. Ulama ada di timur, barat, selatan dan sebagainya, belum tentu mereka guru kita. Tapi kalau kita udah bicara tentang guru kita, udah otomatis ulama. Gitu. Kita bisa kenal syariat baginda Rasulullah Muhammad. Kita bisa mengenal baginda Rasulullah. Terus kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala bimbingan guru. Makanya pernah saya ceritakan mungkin di hadapan jamaah di sini atau di sana, saya lupa. Di Tarim Hadramaut satu waktu ada model pengajian seperti ini. Asyik ngaji, baca kitab. Tiba-tiba Nabi Allah Khadir masuk ke dalam pengajian. Nabi Allah Khadir jemaah. Nabi Allah Khadir, yang benar kita ngucapnya Khadir, bukan Khidir. Ini orang-orang kita Nabi Khidir, Nabi Idir atau Idir lagi. Nabi Idir atau Khidir. Nabi Allah Khadir, Khadir bahasa Arabnya yang benar Nabi Allah Khadir. Nabi Allah Khadir itu kalau misalnya ada beliau lihat di hadapan lapang yang tanpa ada tumbuh-tumbuhan, seketika langsung tumbuh-tumbuh. Makanya Khadir itu hijau royo-royo. Khadir, hijau. Mudah-mudahan di Indonesia kebanyakan datang Nabi Allah Khadir.
Kenapa? Hijau royo-royo, alhamdulillah. Di sana hijau, di sini hijau, di sana hijau, alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang, insya Allah. Itu Nabi Allah Khadir datang. Ini Nabi ini jamaah. Yang datang bukan wali, bukan ulama, tetapi atasannya mereka. Kan ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Allah Khadir katanya bukan Nabi, wali. Ini gurunya Nabi Allah Musa. Sementara Nabi Allah Musa dalam sabdanya, ya Nabi Allah, beliau bersabda kepada Nabi Allah Khadir, ya Nabi Allah. Ingat, ya Nabi Allah. Dalil gak? Dalil bahwa Nabi Allah Musa berkata kepada gurunya bahwa gurunya adalah Nabi Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Jelas, ini dalil yang sangat kuat yang diungkapkan oleh Nabi Allah Musa kepada gurunya, yaitu Nabi Allah Khadir. Datang Nabi Allah Khadir, sebagian murid-muridnya cium tangan kepada Nabi Allah Khadir. Cium Nabi Allah Khadir, Masya Allah. Gimana kita nggak mau cium tangan? Cium tangan. Ada salah satu murid yang berada persis di hadapan guru, duduk khusyuk, berada di hadapan sang guru, khusyuk. Jangankan sih berdiri menoleh kepada Nabi Allah Khadir pun tidak. Sampai Nabi Allah Khadir di hadapan gurunya, yang beliau pandang adalah gurunya, bukan Nabi Allah Khadir. Sampai selesai pengajian, cium tanganlah guru kepada Nabi Allah Khadir. Sehebat-hebatnya ulama, tetap lebih rendah daripada kedudukan Nabi. Sehebat-hebatnya wali, lebih rendah daripada kedudukan Nabi. Nabi kedudukan yang paling tinggi. Setelah itu baru mereka para awliya dan ulama. Kemudian setelah itu Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam bersabda kepada salah satu santri yang tidak open kepada Nabi Allah Khadir, yang di depan itu, mana kelatakum, kenapa engkau tidak mau diri? Ijlalan ligudumi, untuk menghormati kedatangan aku, kata Nabi Allah Khadir. Itu santri mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagaimana mungkin aku mengagungkan engkau sementara di hadapanku adalah guruku? Bagaimana mungkin aku mengagungkan engkau sementara di hadapanku adalah guruku yang mengenalkan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kedudukan Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Khadir, mana lebih istimewa? Nabi Muhammad mutlak. Tersenyum Nabi Allah Khadir, aku kasih engkau ilmu, ilmu laduni. Inilah yang pada akhirnya mendapatkan ilmu laduni, adab. Adab. Ini kan kita terkadang ada guru kita, ada ulama, kita langsung diri cium tangan kepada ulama tersebut tanpa menghormati guru kita yang lagi duduk, yang lagi ngajar. Ulama datang aja, nggak ada masalah. Kita lagi ngaji, kita lagi ngaji. Walaupun yang datang itu adalah wali min auliyaillah, atau turun dari atas langit berok langsung ngaji ini ke tempat ini, tetap kita lagi khusyuk dengan guru kita. Ya, ini Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Bisa paham enggak? Artinya betapa pentingnya kita hormat kepada guru, ulama, gitu, ta'zim. Padahal sih memang secara kedudukan guru kita kalah derajatnya dengan Nabi Allah Khadir. Pasti enggak? Pasti. Tetapi kita diajarkan adab di sini. Dan seperti itu Nabi Allah Khadir malah bangga dengan murid yang mempunyai adab. Dikasih ilmu laduni, enggak tanggung-tanggung. Laduni. Ilmu laduni, ngajinya sebentar, dapatnya banyak. Itu namanya laduni. Atau dia nggak pernah belajar, tapi hasilnya banyak. Dan setiap hari dia tidur di bawah pohon rambutan, di bawah pohon kecapi. Setahun dia ngaji jadi ulama. Aduh, tidurnya di bawah pohon rambutan, tidurnya di bawah pohon kecapi, jadi ulama. Bisa nggak? Bisa. Kalau dia beradab, berakhlak, Masya Allah. Nah, itu dia, ini contoh betapa guru kita menyambungkan kepada Rasulullah, yang Rasulullah pintunya Allah yang sangat agung untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mereka kita tidak bisa. Jadi falyanzur kaifa yadkhulu, lihat tilik bagaimana peranan beliau ulama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan guru itu enggak bisa kita bandingkan jamaah.
Bahkan nih kalau misalnya kita mau hitung dalam perjalanan kita lagi makan, yang pertama kali kita pahami ini kira-kira guru kita nih makan atau enggak, ini guru lagi makan atau belum nih, gitu. Lihat dulu dah sebentar, oh makan, alhamdulillah. Kita nggak berani makan sebelum guru makan, kita tidak berani minum sebelum guru minum. Ini yang disebut dengan adab. Al-adab, adab, laulal adab lakana an-nas kadub. Andaikan tidak ada adab, manusia bagaikan binatang. Kita diajarkan seperti itu. Kan ini guru sebagaimana manusia biasa, benar. Sama cincin merah delima, saya mau tanya kepada jamaah. Ini cincin hitam bukan, ini cincin akik. Ini cincin merah delima. Batu, betul gak? Batu merah delima, batu gak? Sama gak dengan batu kolar yang ada di luar? Namanya ada sama-sama batu, tetapi andaikan kita mau sandang seperti itu, beda antara langit dan bumi. Sama, guru juga manusia, tetapi beliau manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Rasulullah, bacarun lakal bacar. Baginda Rasulullah manusia, tetapi tidak sebagaimana manusia biasa. Guru sama, ada waktunya sakit, ada waktunya capek, ada waktunya duka, ada waktunya bergembira. Tapi kan yang menyampaikan kita ke baginda Rasulullah beliau, gitu guru kita. Jadilah beliau orang yang sangat paling berharga di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, gitu. Sampai kita mau makan aja kita tanya, guru udah makan belum? Masya Allah, khawatir. Kita makan daging kambing, guru makan ayam, nggak jadi makan. Tega, masa kita makan kambing, guru makan ayam? Allah, ini yang namanya adab. Dan ini sudah hilang dalam kehidupan kita, betul gak jemaah? Kita nggak pernah doain guru, sementara guru setiap waktu doain kita. Kita nggak pernah. Minimal kita baca Yasin sehari sekali buat guru. Yasin, ini Yasin buat orang meninggal doang. Yasin 5 guri Allah. Yasin buat niat yang dibaca. Bukan kalau ada orang meninggal Yasin, tahlilan Yasin, orang meninggal semua Yasin. Benar. Sampai kepada mereka yang meninggal dunia, yang hidup pun sampai, yang hidup sampai, yang meninggal pula sampai. Guru. Nanti kalau pemahaman kita kalau nggak ngaji, masa guru di Yasinin, emang guru udah meninggal? Nggak paham, di akhirnya ngajinya setengah jadi Yasinin guru. Baca suratul Fatihah buat guru aja nggak layak. Setiap hari kita baca suratul Fatihah buat guru nggak layak. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah buat guru kita fulan bin fulan, nggak layak. Yasin disuruh Yasin ke Al-Fatihah, gitu. Binaan hubungan kita yang istimewa kepada guru kita, itulah hasil untuk kita dekat kepada baginda Rasulullah. Sedekat kekuatan kita dengan guru kita, itu hasilnya untuk dekat kita kepada Rasulullah. Jangan anggap kita bakal dekat kepada Rasulullah tanpa guru. Nggak mungkin terjadi. Sepintarnya kita seorang profesor, kita guru besar, atau jabatan kita tinggi, terkenal, tidak bisa sampai kepada pintunya baginda Rasulullah tanpa guru yang membawa. Walaupun guru kita cuma keluaran SD, guru kita keluaran SD atau tempo dulu namanya SR, sekolah rakyat. Kita seorang doktor, berkali-kali kita mempunyai gelar doktor. Kita mau ke Rasulullah lihat pintu beliau, lihat ridhonya beliau, lihat berkahnya beliau. Nggak bisa kita sampai kepada baginda Rasulullah tanpa guru kita. Allahu Akbar. Tuh lihat. Ke Rasulullah aja harus dengan guru, bagaimana ke Allah? Jadi sebenarnya kita sekejap untuk bisa sampai kepada Rasulullah, bisa. Tergantung hubungan mesra kita kepada guru kita. Udah kenal dengan guru, udah sayang dengan guru. Karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin orang bisa sayang kalau dia tidak kenal? Terus membina hubungan lagi dekat dengan guru, zahir dan batin. Bukan batin doang, zahir dan batin, gitu. Ya Allah, rupa-rupanya itu banyak kaum muslimin belum mengamalkan hal seperti itu. Ya,
Makanya ngaji satu dapat satu, ngaji satu dapat satu. Sementara orang yang mengagungkan guru, dia ngaji satu dapat 1000 atau bahkan dapatnya 1.000.000. Tadi dikatakan. Kenapa? Karena dia sudah bisa menjalankan firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qad ruwiya anna Sufyana, pernah diriwayatkan bahwa Sufyan, Al-Imam Sufyan di sini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Sufyan wa ghairu min sa'id al-a'imma ala hudan wal ikhtilaf wa rahmah. Sufyan di situ itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, di antara ulama-ulama besar, masuk dalam 5 mazhab yang ada. Cuma yang terkenalnya lagi 4 mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mau bicara 5 mazhab, berarti dengan mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, alim besar. Dan beliau mempunyai mazhab namanya mazhab As-Sufyan, cuma tidak terkenal, ya, tidak banyak dibukukan. Wa qad ruwiya anna Sufyan ibn Sa'd Ats-Tsauri, pernah diriwayatkan bahwa Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah, walaupun kita baca kitab di situ nggak ada kata-kata wa qad ruwiya anna Sufyan, kan diterjemahkan sungguh diriwayatkan bahwa Sufyan, betul nggak? Tapi ahlu sunnah wal jamaah nggak ngomong Sufyan, ngomongnya diriwayatkan bahwa Sayyidina Sufyan. Ada pengagungan. Itu kita bisa bedakan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, dia selalu mengagungkan ulama. Walaupun di situ nggak ada kata-kata Sayyidina. Di situ di dalam kitab ada gak? Wa qad ruwiya anna Sayyidana Sufyana. Tidak ada kan Sayyidananya. Tetapi adabnya ketika diterjemahkan, sungguh telah diriwayatkan bahwa Sayyidina Sufyan. Nah itu. Tapi orang-orang yang di sebelah, yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia menerjemahkan sungguh telah diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri. Masukin dalam hati jamaah. Coba jamaah. Enakan kita dengar Sayyidina Sufyan atau Sufyan? Sayyidina Sufyan. Ustaz Fadli. Fadli. Enakan mana? Fadli. Kurang aja. Orang saya manggil beliau yang tuaan Fadli aja. Yang ada ditempelin sih. Beradabkah saya? Jamaah, beradabkah saya? Tidak beradab. Ketika saya mau beradab, Ustaz Haji, ada RT, PRT, enak kan? RW, mau kemana we? Walaupun bahasanya we, tapi kan itu udah bahasa umum. Jangan kita panggil aja. Nanti kita minta tanda tangan nggak dikasih. Itu perlu adab. Sulukul adab khairum min imtithalil awamir. Sulukul adab ini ilmu. Menjalankan adab itu lebih baik daripada menjalankan perintah. Menjalankan adab, sulukul adab. Adab. Contoh, saya menyuruh orang-orang tua yang ada di depan saya, di depan, karena adab saya kepada mereka. Padahal secara perintah kan tidak ada perintah untuk duduk di depan, tapi lantaran adab yang harus dijunjung tinggi, maka pengajian digelar yang ada di soft awal adalah orang-orang tua. Adabkah itu? Dan itu sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya jalankan metode seperti ini, yang di samping kanan dan kiri saya ada ulama dan orang-orang tua, walaupun bukan ulama tapi kan dia orang tua, iya kan? Iya, orang tua. Itu namanya adab. Itulah yang disebut dengan adab.
Jadi kita diajarkan oleh baginda Rasulullah dan diajarkan oleh mereka para ulama, sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sakit yang pada akhirnya meninggal dunia, Rasulullah bersabda dari dalam rumah beliau, muru Abu Bakrin bisalah, perintahkan Abu Bakar untuk imamin salat, perintahkan. Mereka para sahabat langsung, ya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah memerintahkan kau salat. Ya, qamat. Sayyidina Bilal qamat dengan suara tangisan yang sangat dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis Sayyidina Bilal. Karena biasanya ketika beliau qamat, yang nyuruh qamat adalah baginda Rasul Muhammad. Tapi ketika itu yang nyuruh qamat, padahal Rasulullah masih ada, yang nyuruh qamat adalah Sayyidina Abu Bakar. Meninggalkah Rasulullah? Nangis Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis. Berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, nangis saya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah dipapah. Dari rumah beliau dipapah oleh mereka para sahabat, dipapah. Saking gak mau sholat sendiri, dipapah dengan pucat. Sebentar lagi beliau meninggal dunia, menghadap kepada Allah, Tuhannya, Tuhan kita sekalian. Gak mati sholat, gak mati sholat. Sayyidina Bilal tahu ada bau wangi yang datang. Ini adalah wanginya Rasulullah, bukan wangi yang lain. Girang lagi Sayyidina Abu Bakar, nggak jadi, nangis lagi. Gak mati sholat, gak mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam satu riwayat beliau ada di atas langsung turun, mencium bau Rasulullah. Lihat, sahabat tahu kalau Rasulullah datang dengan aroma khusus. Saking sucinya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Suci mereka. Kedatangan Rasulullah mereka tahu. Dari mana? Dari aroma. Aroma. Orang yang ahli maksiat enggak bakal bisa mencium aroma wanginya Rasulullah. Orang kafir, orang munafik enggak bakal bisa mencium aroma baginda Rasulullah. Walaupun Rasulullah ada di hadapannya, dia enggak bisa melihat, dia enggak bakal merasakan ciuman wangi aroma baginda Rasul Muhammad. Sayyidina Abu Bakar udah ada di tempat imam, mencium bau aroma Rasulullah lebih kuat lagi, langsung mundur. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, gum diri. La yanbaghi li Abi Quhafah an yakuna imaman inda Rasulillah. Tidak layak Abu Quhafah, saya Abu Quhafah, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah. Tidak layak. Tertunduk langsung nangis Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dengan dipapah menempati tempatnya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar kan disuruh oleh baginda Rasulullah untuk menjadi imam. Disuruh enggak? Perintah. Mundur beliau. Kenapa? Menjalankan adab. Menjalankan adab. Siapa aku menjadi imam? Masa aku imam, Rasulullah jadi makmum? Rasulullah ketika takbir sudah tidak ada kekuatan, tapi ketika beliau mengucap Allahu Akbar ada kekuatan tersendiri. Sampai beliau menyempurnakan salat subuh 2 rakaat. Selesai doa dipapah lagi baginda Rasulullah salat subuh. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah tahu bahwa inilah penantian beliau untuk menghadap kepada Allah. Dan mereka para sahabat tahu bahwa sebentar lagi baginda Rasulullah meninggal. Tahu, bukan tidak tahu, tahu. Mudah-mudahan mulut hidung kita diberikan penciuman untuk bisa aroma Rasulullah Muhammad. Di bulan Rabiul awal Rabiul Awal kita udah bisa mimpi Rasulullah. Jamaah, udah mimpi Rasul belum? Udah bisa cium aroma Rasulullah belum? Rabiul Awal ini bulan
bulan lahirnya Rasulullah. Bulan lahirnya Rasulullah. Udah ngelihat Rasul belum? Udah bisa mencium aroma Rasulullah belum? La ilaha illallah. Wa qad ruwiya anna Sufyan ats-Tsauri, pernah diriwayatkan bahwa Sayyidina Imam Sufyan ats-Tsauri Galima Asqalan, datang ke kota Asqalan. Asqalan itu salah satu kota yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah kuatkan Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya Allah, Masjidil Aqsa, masjid tempat Rasulullah, dan pernah jadi kiblatnya Rasulullah dan kaum muslimin. Awal perjalanan menuju hadirat keagungan Allah dari minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina. Allah jaga kaum muslimin yang ada di Palestina. Mudah-mudahan di peta ada lagi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Doa yang khusyuk, doa yang khusyuk, yang ikhlas. Kita belum bisa datang ke sana, doa kita udah datang di sana, di Palestina, buat kaum muslimin. Kalau kita tidak ada kepedulian kepada mereka, belum disebut dengan muslim. Man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim bukan muslim. Doa. Sayyidina Sufyan ats-Tsauri pernah datang ke Asqalan, salah satu kota yang ada di Palestina, dekat laut, di pesisir laut itu Asqalan. Makanya ada salah seorang alim besar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sama. Dan Al-Imam Syafi'i pun asalnya dari Palestina, ya. Asal Al-Imam Syafi'i, kemudian terus bergerak menuju Yaman, kemudian ke Irak, terus ke Mesir pada akhirnya. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika Sayyidina Imam Sufyan ats-Tsauri datang ke Asqalan, itu famakata, beliau menetap. Ada dalam satu riwayat beliau menetap 3. Tidak disebut 3 hari atau 3 bulan, 3 hari, 3 bulan atau 3 tahun, tidak tahu, karena riwayat tidak menyebutkan itu. Ya, seperti nanti kedatangan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di muka bumi, itu setelah beliau salat berjamaah dengan Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi jadi imam, Nabi Allah Isa jadi makmum. Imam Mahdi jadi imam, Nabi Allah Isa jadi makmum. Kemudian di Masjid Syam, Syria, Imam Mahdi menjalankan tugasnya, Nabi Allah Isa menjalankan tugasnya. Nabi Allah Isa menuju ke Al-Madinatul Munawwarah, ziarah ke Rasulullah, bangkit Rasulullah dari kuburnya. Dan Nabi Allah Isa minta diajarkan syariat, diajarkan antara guru dan murid. Jadi Nabi SAW mengajarin ngaji Nabi Allah Isa secepat Nabi Allah Isa faham dan menjalankan. Ada dalam satu riwayat beliau berdakwah setelah memahami syariatnya Rasulullah 2. Nggak tahu itu adalah 2 jam atau 2 hari atau 2 minggu atau 2 tahun. Sebagian mereka mengatakan 2 tahun. Wallahu a'lam. Itu. Karena tidak penjelasan yang secara konkret, yang secara jelas arti 2 itu. Sekarang juga 3. Karena memang
sang pengarang tidak mau salah, takut kalau dosa. Bisa ini 3 hari, bisa 3 minggu, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun. La yas'aluhu insanun, ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berada di Asqalan selama 3 itu, manusia tidak ada yang bertanya kepada beliau, enggak ada yang pada mau ngaji sama beliau. Orang-orang Palestina tahu bahwa ini alim besar. Orang-orang Palestina ketika itu tahu bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak kenal? Gurunya para guru, kiblatnya para kiblat. Ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenal mereka orang-orang Palestina ketika itu. Faqal, sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, akiruli atau iktaruli, dalam satu riwayat isaluni, tanya kepadaku, ayo ngaji, ibaratnya kayak gitu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ngajakin orang ngaji, ayo ngaji, orang nggak ada yang mau. Habis itu ayo orang ngaji, orang nggak mau. Ngaji, beliau jatuhkan diri beliau untuk mengejar umat. Tetapi bukan dengan enaknya. Beliau bilang ayo ngaji, ayo tanya kepadaku. Udah 3, entah 3 hari, entah 3 bulan atau 3 tahun, enggak juga orang ngaji. Padahal beliau berlian, ulama besar. Ya Allah, saya berada di Asqalan mau ngajarin umat, mengasih pencerahan kepada umat. Akhirnya orang-orang tidak ada yang mau ngaji kepada beliau. La akhruja min hadzal balad, kalau begitu jadinya akan aku keluar dari negeri ini. Kenapa? Hadza baladun yamutu fihi ilmu. Ini adalah negeri yang ilmunya udah mati. Jadi kalau enggak ada pengajian, negeri mati namanya. Ya, kalau enggak ada pengajian, ilmu mati. Kalau ada ulama, hatta ulama banyak tapi enggak ada pengajian, berarti ilmunya mati. Jadi dilihat ilmu mati atau dilihat negara mati atau tidak, lihat pengajiannya banyak atau tidak, yang hadir ngaji banyak atau tidak. Itu dia. Mudah-mudahan di kampung kita, kotanya hidup, kampungnya hidup, amin. Dan sampai kita menjadi prajurit-prajuritnya Imam Mahdi, atau anak keturunan kita bakal menjadi prajuritnya Imam Mahdi, prajurit Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa inna ma qala dzalika hirsan. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata seperti itu karena hirsan ala fadilati ta'limi, karena sayang dengan keistimewaan mengajar, karena beliau sangat cinta ngajar lagi. Ini kalau ngajar, kalau nggak ada rasa cinta nggak bisa jemaah. Kalau ada ulama ngambek melulu nggak bisa ngaji. Ya, ada ulama ngambek melulu, nggak bisa. Tidak bakal ada satu komponen majelis alim yang kuat kalau tuh ulama ngambek. Makanya jadi ulama memang itu pilihan Allah. Biasanya dari kecil udah kelihatan dia bakal jadi ulama. Demen tuh dia ngaji, demen pakai sorban, demen pakai peci, demen tuh apa namanya, gelas dianggap mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik ke atas mimbar gitu, ceramah bahkan terkadang udah terlihat kayak gitu. Itu kenapa? Ngajar itu kalau tidak hobi nggak bisa jemaah. Capek ngajar, capek ngajar. Kalau dagang ketahuan, pulang dagang dia beli rumah, pulang dagang dia beli mobil, betul gak? Pulang dagang gitu. Pulang ngajar, Masya Allah, belum tentu orang juga pada suka. Bahkan terkadang orang benci sama dia. Saya ngaji disentil mulu sama guru, padahal guru nggak mau nyentil. Saya lagi ngaji, saya istilahnya apa namanya, di semes mulu sama guru, dijelek-jelekin mulu sama guru, padahal guru enggak, lagi baca kitab. Jamaah merasa, astagfirullah, sian. Wastibqa'an lil ilmi bih, dan karena mengharap agar ilmu itu abadi. Jadi keabadian ilmu itu dengan majelis ilmu. Seperti majelis seperti malam ini sekarang. Adanya pengajian. Nah, Ahlus Sunnah mengajarkan adanya kitab. Kalau di situ udah ada kitab, berarti bakal ada proses
kemajuan keilmuan. Kenapa? Ilmu terus berketerusan dan berketerusan dan berketerusan dan berketerusan. Adanya kitab. Nah, ketahuan di masjid ini udah berpuluh-puluh tahun selalu pengajian dengan kitab. Berarti menghendaki bahwa kampung ini ilmunya terus berketerusan. Amin. Gitu. Jadi kota yang hidup. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah, maksudnya Atha, bukan Sayyidina Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini lebih dahulu lagi. Kalau Sayyidina Imam Ibnu Athaillah Sakandari baru 600-an tahun yang lalu. Ini di zaman awal, zaman imam-imam besar, Imam Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Atha bin Abi Rabah. Itu beliau berkata, "Daqaltu ala Sa'id bin al-Musayyib." Aku datang ke Sayyidina Imam Sa'id al-Musayyib. Sa'id al-Musayyib atau Sa'id al-Musayyab, ada dua bacaan, Al-Musayyib atau Al-Musayyab, tapi ulama lebih condong ke Al-Musayyib, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian mereka para ulama mengatakan Al-Jilani karena Syekh Abdul Qadir tinggalnya di Jilan, Irak. Jilan itu kampung, bukan Jailan. Ya, tapi sebagian mereka mengatakan Al-Jailani. Boleh, justru itu lemah. Tapi orang-orang Indonesia lebih banyak mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal yang lebih fasih adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini jamaah jangan sampai kita baca manaqib tapi bacaannya aja nggak benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bolehkah dibaca Al-Jailani? Boleh dah, nggak dosa-dosa banget. Cuma ketika kita mengungkapkan hukum, kan udah ada bacaan yang lebih bagus, Al-Jilani. Hasan Al-Bisri, bukan Al-Basri. Gitu. Tapi nama orang kalau Indonesia Hasan Basri, padahal yang fasih Hasan Al-Bisri. Al-Musayyib begitu juga. Sa'id Al-Musayyib. Ada orang mengatakan Sa'id Al-Musayyib, tidak Al-Musayyib. Tapi kalau ada orang mengatakan Al-Musayyib, bolehkah? Enggak dosa. Gitu, enggak dosa. Ini Sayyidina Sa'id Al-Musayyib ini di antara pembesar tabi'in. Pembesar tabi'in di antaranya Imam Ja'far Al-Sadiq, Sayyidina Hasan Al-Bisri, Sa'id Al-Musayyib, ini dia di antara pembesar tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang datang setelah zaman para sahabat, berguru kepada mereka langsung, mereka para sahabat. Bahkan Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri itu bergurunya langsung kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian mereka para tabi'in berguru kepada 10 para sahabat. Ada di antara tabi'in berguru kepada 20 sahabat. Ada berguru kepada 30 sahabat. Gitu. Karena masih menjumpai sahabat, cuma tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabki. Ketika itu Sayyidina Imam Sa'id Al-Musayyib itu nangis. Kata Sayyidina Atha bin Abi Rabah, faqultu lahu, kata Sayyidina Atha bin Abi Rabah berkata, aku berkata kepada beliau, mayubkik, apa yang membuat engkau nangis wahai imam? Faqala, Al-Imam Sa'id Al-Musayyib, Imam Sa'id Al-Musayyib menjawab, laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Aku nangis karena enggak ada manusia yang mengaji kepada aku, enggak ada manusia yang bertanya kepada aku tentang keilmuan syariat. Sedih. Ulama tuh kalau enggak ngajar sedih, tapi kita enggak ngaji girang. Waktu anak kecil tuh kita kalau misalnya libur sekolah girang, libur sekolah girang. Sementara mereka para ulama libur ngaji nangis. Tahu gak jemaah? Saya kalau Ramadan libur ngaji saya nangis. Ramadan kok pakai libur? Dalam hati saya. Sementara di Hadramaut saya Ramadan ngajinya makin kuat. Saya di Indonesia nangis saya. Ramadan kok libur. Satu ngaji, satu pengajian, libur lagi, libur. Itu malah saya enggak girang. Nangis saya. Karena yang seharusnya di bulan suci Ramadan ngajinya lebih banyak, nggak pakai tawakufan.
Ngapain Ramadan tawakufan? Sementara di negeri-negeri Islam itu Ramadan makin kuat pengajiannya. Ya, ini curahan hati saya jamaah. Gitu. Jadi tuh mereka para ulama kalau libur ngaji nangis. Bahkan kalau lagi mau ngadain maulid, ngaji dulu baru maulid. Misalnya ada pengajian, ada maulid nih malam minggu, ngaji dulu sebagaimana pengajian kitab 1 jam 2 jam, ngaji dulu baru maulid. Kok ngaji yang wajib ditinggalkan gara-gara maulid? Giliran maulid, di situ ada pengajian, pengajian yang nggak ngaji. Sayang, gitu. Dia nggak tahu artinya ilmu kalau begitu jadi. Kekuatan sholawat, kekuatan kita maulid itu dikuatkan dengan pengajian, gitu. Jadi tetap ngaji. Andaikan berbarengan dengan maulid dan itu berbarengan dengan pengajian, ngaji dulu, baru ngaji, baru maulid. Salah kaprah kalau giliran pas maulid ngaji libur. Dan gitu guru yang lagi ngajar nggak dipersembahkan untuk tampil. Orang luar yang tampil, guru cuma sekedar baca doa. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Insyaallah tidak rubah ya. Rubah. Dari mulai sekarang. Rubah. Karena ini kan perubahan yang benar. Ya, hijrah. Hijrah itu perubahan dari kekurangan menuju yang benar. Gitu. Kesalahan dari yang benar. Andaikan seperti itu. Andaikan. Kalau tidak seperti itu, alhamdulillah. Waqala ba'dhum, sebahagian mereka para ulama tuh lihat, ulama tuh enggak ngajar nangis. Kita enggak ngaji kok ketawa, nangis mereka. Ada sebagian mereka gara-gara enggak ngajar, masuk tangisannya ke jantung, meninggal. Saking terseduh-seduh dengan tangisannya, masuk ke jantung, meninggal. Padahal enggak punya penyakit jantung. Allahu Akbar. Satu ulama datang ke satu perkampungan, capek dakwah, telat. Namanya pengajian kan telat masih wajar-wajar juga. Apalagi kalau guru yang jauh datangnya. Pas datang tuh jamaah udah pada keluar dari majelis, nangis. Dari tangisannya masuk ke jantung, meninggal. Ya Allah, hari ini nggak ngaji. Merana sekali hatiku ini, ya Allah. Nangis, masuk ke jantung, meninggal. Murid-muridnya nggak tahu diri, main pulang-pulang aja begitu. Sementara gurunya capek dari jarak jauh, capek. Apalagi zaman dulu jalan kaki. Kalau punya obor pun lewat obor, kalau enggak jalan kaki. Licin jatuh. Giliran jadi murid nggak mau nunggu guru, keluar begitu saja. Allahu Akbar. Atau ada kira-kira guru kelamaan, murid ngelihat jam melulu, itu pun tidak beradab. Tidak beradab. Ketika ngaji udah agak sedikit kelamaan, nggak layak seorang murid untuk melihat jam. Walaupun dia mau melihat jam, jam berapa nih? Nggak layak. Kalau kelihatan guru itu nyakitin hati guru. Berarti ngasih kabar ke saya, kelamaan kali ini ya. Nyakitin hati guru itu lebih besar daripada nyakitin seluruh umat manusia. Jamaah, ini pembahasannya masih panjang. Nyakitin hati guru lebih besar daripada nyakitin umat semuanya. Umat yang bukan guru. Allahu Akbar. Jadi guru segala-galanya buat kita. Jangan nyakitin, betul. Kita bisa masuk surga gara-gara guru. Kita pula masuk neraka gara-gara guru. Bukan karena amal ibadah kita, bukan. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka para ulama berkata, al-ulama usurujul azminati. Ulama itu adalah lampu-lampu zaman. Jadi masing-masing ulama itu adalah masing-masing lampu pada zamannya. Makanya ada ulama di era 60, ada ulama di era 70, ada ulama di era 80, 90, 2000, sekarang masing-masing, dan itu adalah lampu pada zaman. Harusnya kita bergembira banyaknya lampu.
Karena kalau sudah ada satu lampu yang meninggal dunia, yang belum tentu anaknya bakal tampil secepat mungkin untuk menggantikan posisi ayahnya. Betul gak? Atau muridnya, belum tentu. Nanti nunggu 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, itu pun kalau jadi 20 tahun, itu pun kalau jadi. Andaikan ada yang menggantikan, kayaknya nggak seperti ulama sebelumnya. Arif bijaksananya, alimnya, lemah lembutnya, nikmatnya, Masya Allah, ngayominnya. Ada bawahannya agak sedikit kusut nih ibaratnya, mending dah gitu. Masih ada yang gantiin gitu. Lebih bawahnya lagi, lebih kusut lagi, masih ada yang gantiin. Sampai pada akhirnya nanti nggak ada ulama. Kalau di alam dunia ini la yabqa minhum, tidak ada mereka, itu udah kiamat. Kalau tidak ada ulama gitu. Jadi harusnya kita bergembira dengan banyaknya ulama, jamaah. Bergembira. Guru-guru kita di masjid ini masih banyak yang hadir. Bergembira harus kita, alhamdulillah. Dengan berbagai macam kitab yang mereka baca. Kullu wahidin minhum misbahu zamanihi. Setiap seorang di antara mereka itu adalah lampu pada zamannya masing-masing. Lampu. Makanya di setiap zaman, la tazalu ummati zahirin 'alal haqq. Akan selalu umatku akan tampil di dalam kebenaran. Akan selalu la tazalu ummati zahirin 'alal haqq. Jadi dalam sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa di setiap zaman pasti akan ada walinya, pasti akan ada ulamanya, pasti ada pimpinan dari mereka para wali dan ulama yang namanya Qutbul Aulia. Jangan kita mengatakan wali di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani doang atau Al-Jilani doang. Wali berarti zaman Wali Songo doang. Tidak. Setiap zaman ada wali yang sekelas dengan zaman-zaman tempo dulu, sekelas. Kekuatannya seperti kekuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kekuatannya seperti kekuatan Syekh Syarif Hidayatullah, kekuatannya seperti kekuatan mereka para Wali Songo. Bisa. Kan Allah yang Maha. Di setiap zaman ada orang-orang seperti mereka. Setiap zaman gitu. Karena kita tidak berkumpul dengan kalangan mereka para wali dan ulama, pada akhirnya kita nggak ketemu ya. Padahal bisa jadi kita tetangga sama wali, kita nggak tahu bahwa itu tetangga kita adalah wali. Guru Syarwani Abdan itu di Jawa Timur, di Bangil namanya. Ketika Guru Zaini ngaji kepada beliau, orang-orang tidak tahu bahwa Guru Zaini Abdan itu adalah wali. Bahkan ulama mereka tidak tahu, mereka cuma manggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Atau sebagian mereka mengatakan Mbah Syarwani, Mbah Syarwani. Padahal beliau wali besar pada zamannya, ulama besar pada zamannya. Satu pun nggak manggil kiai. Jangankan kiai, ustaz nggak dipanggil Pak Haji doang. Pak Haji mau kemana? Beliau nggak gimana-gimana. Beliau nggak celutak. Beliau nggak gila dengan kehormatan, tidak. Sepeninggalnya beliau pula masyarakat tidak tahu bahwa beliau ulama besar. Baru haul pertama di mana yang hadir banyak, tetangganya baru tahu ini Pak Haji, majlis talimnya dari mana aja? Pak Haji. Sampai muridnya bingung, ente ngomong Pak Haji, ente ngomong Mbah, ini alim besar, wali besar. Iya, ngaji gak? Enggak pantas. Hadir gak di majlis beliau? Tidak pantas. Tuh lihat, hatta tetangganya tidak tahu. Tahu setelah 1 tahun haul, 2 tahun haul, 3 tahun haul, makin lama jamaah membudak, baru tahu. Mereka nangis, tapi nangisnya udah telat. Kenapa? Tuh Guru Zaini Abdan, Guru Syarwani Abdan maksud saya, udah meninggal. Ngapain? Nangis. Bukan pada waktunya. Coba nangis pada waktunya. Nah kita ini disuruh nangis pada waktunya jemaah. Ya, nangis pada waktunya. Sekarang nangis, gitu. Selagi nangis masih bermanfaat. Kullu wahidin minhum misbahu zamanihi. Setiap satu di antara mereka para ulama itu adalah lampu pada masing-masing zamannya. Yastadhi'u bihi ahlu 'asrihi. Yang penduduk pada zamannya itu wajib mengambil lampu dari ulama tersebut. Wajib. Di antara kita ngambil bola, artinya kita meminta teduhan dari mereka para ulama-ulama saleh. Kalau perlu kita ikut dakwahnya mereka. Kita perlu nih, kalau perlu ini kita ikut dengan dakwahnya mereka.
Dakwahnya guru, giliran guru sana ngajar kita ikut, guru sana ngajar kita ikut, guru dakwah sana kita ikut. Itu namanya kita ikut dalam dakwah. Kita nggak mampu dengan badan kita, dengan tampilan kita, sedekah ke mereka para guru. Kita kasih mobilnya, kita kasih pesawatnya, kita kasih rumahnya, kita nggak bisa hadir, harta kita yang hadir, atau anak-anak kita semuanya hadirkan. Itu namanya membantu dakwahnya mereka para ulama dan para aulia Allah. Apalagi itu adalah guru. Wa qala Al-Hasan, Sayyidina Imam Al-Hasan, ini Al-Bisri, bukan Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali, tidak. Di sini Sayyidina Al-Hasan Al-Bisri, tabi'in. Laula al-ulama'u la sara an-nasu mithla al-bahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka manusia pasti seperti binatang, pasti. Ini hukum pasti. Nggak ada ulama seperti binatang. Coba, andaikan nih di tempat ini, di kampung ini nggak ada masjid, coba lihat, berantem suami istri, berantem lagi, tetangga berantem lagi, anak muda berantem lagi, sana lagi mabok-mabokan, minuman keras, judi, zina, pasti nggak? Tapi dengan adanya masjid, kemudian di situ ada majelis ta'lim, itu terkuras tuh. Maksiat-maksiat yang ada sih berkurang. Dengan berkurangnya itu nanti bakal hilang. Kenapa? Majlisun wahid, satu majlis tetapi ikhlas. Makanya kita ikhlas nih. Saya ikhlas, jamaah ikhlas, pengurus ikhlas, itu bakal yukaffiru sab'ina majlisan. Itu bakal menghancurkan 70 majlis yang berantakan. Artinya majlis berantakan, majlis maksiat. Majlis judi, majlis zina, majlis ini apa namanya? Judi ya. Judi, zina, apalagi? Minuman keras, ini dan itu sampai 70. Jangan cuma sekedar satu majlis itu hilang semuanya. Dengan kekuatan satu majlis. Percayakah? Sabda Rasulullah. Datangnya Wali Songo itu pura-pura Hindu luar biasa megahnya, sampai sekarang nggak dihancurkan. Umat Islam tidak menghancurkan pura, tidak candi-candi nggak dihancurkan, nggak, biarin. Umat Islam bukan perusak, biarkan seperti yang sedia kala. Bahkan sebagian dijadikan situs purbakala, penghormatan luar biasa. Ya kan, ini umat Islam. Kemudian majelisnya Wali Songo sedikit jemaah. Ketika itu majelisnya mereka banyaknya luar biasa, persembahan mereka udah luar biasa tampilnya. Tapi karena ini ikhlas, satu datang ikut gerakan yang ada di Wali Songo dengan aneka budayanya, dengan lenturnya, dengan senyumannya. Ada di antara mereka disenyumin dengan Sunan Gunung Jati masuk Islam. Jamaah disenyumin, senyum doang. Itu Sunan Gunung Jati senyum, orang masuk Islam. Kita senyum, orang masuk Islam nggak? Ya Allah, kita ngaji udah lama, udah banyak, disenyumin sama Sunan Gunung Jati. Dalam bahasa Cirebonnya, saya nggak bisa bahasa Cirebonnya, ahlan wa sahlan ibaratnya. Atau dalam bahasa Wali Songo yang Jawa, bahasa Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya juga nggak bisa. Monggo gitu. Tapi monggonya dalam hati, masuk Islam. Monggo Pak, monggo. Kemari agak. Monggo kemari. Saya ngomong, saya nggak tahu artinya. Monggo Pak, monggo. Kemari Pak, kemari. Masuk Islam. Bawa anak dan istri. Belum ngaji jemaah, belum dikasih tahu masjid dan musola, belum disuruh sholat, belum tahu tentang bagaimana sholat, baru dibilang monggo. Masuk Islam. Hati yang berkiblat langsung kepada Allah, nyambung kepada Allah, hatinya nyambung kepada Allah. Itulah perangai mereka para aulia. Hubungan selalu dengan hati. Budi pekertinya lentur. Semua orang tertarik masuk Islam. Dalam satu zaman Wali Songo
belum beberapa puluh tahun Nusantara sudah muslim. Nusantara muslim. Dulu Nusantara Palestina. Allah jaga Palestina kita. Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei, semuanya Nusantara. Padahal dari Jawa menuju ke sana, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, menuju ke sana. Itu dari Jawa. Kekuatan hati Allah. Makanya tuh guru kalau mandang, kalau dengan penuh ridha, sekejap murid langsung sampai kepada hadrah Rasulullah, langsung kepada baginda Rasulullah, sekejap. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Sa'ad beliau mengatakan, dengan pandanganku berapa banyak orang Badui langsung jadi wali min awliyaillah. Pandangan beliau dengan pandangan rahmat. Jadi kita berebut untuk dipandang sama guru, berebut. Orang-orang tua kita tempo dulu kalau ada wali, ada ulama, sampai anak bayinya didatangin biar dilihat sama gurunya. Misalnya ada gurunya dari mana nih, dari Yaman, dari Hadramaut datang, dikasih tahu. Sampai orang sakit dibawa biar ngelihat. Andai kan meninggal husnul khatimah. Kenapa? Udah dilihat sama guru, baru dilihat doang. Wakam min nadratin, berapa banyak dari satu pandangan. Orang yang meninggal dunia harusnya husnul khatimah, tapi dia husnul khatimah. Pandangan al-arif billah, pandangan orang yang sudah kenal kepada Allah, pandangan mereka para wali, guru-guru kita yang saleh, dengan memandang orang tadinya tuh beragajulan, brengsek, nggak lama taubat meninggal. Dan itu banyak. Saya punya guru Al-Habib Hasan, pernah waktu di pantai ada anak muda laki perempuan cum-cuman, dansa, didoain, ya Allah bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana mereka sedang bahagia di dunia. Minuman keras, cum-cuman, mabok-mabokan, didoain, doanya surga lagi. Kalau kita tempeleng nih anak, tempeleng nih anak, mana-mana nih pedang, mana-mana sapu, mana-mana, ayo gitu. Doa kita nggak ikhlas, mau marah-marah mulu. Sama orang ahli maksiat maunya marah, makanya nggak benar-benar kampung. Deketin, doain. Orang suka kelembutan kita, bukan orang suka dengan kekasaran kita. Orang nggak suka kasar, kita aja nggak suka kasar, orang juga kan nggak suka kasar, betul nggak? Orang nggak suka kasar, kita aja nggak suka dikasarin. Ya Kong, ya kan? Ya aja dulu, nggak apa-apa. Ya kan? Gitu. Didoain, bahagiakan mereka di akhirat sebagai mereka sekarang lagi bahagia. Berlalu saya punya guru ke rumahnya. Satu waktu di satu tempat berada di lift, di dalam lift juga dengan beliau tuh anak muda ciuman. Beliau ngangkat tangan lagi, ya Allah bahagiakan nih keduanya di akhirat sebagaimana lagi bahagia sekarang. Kalau kita enaknya lu cuman sini ya. Otak ente, otak lu punya otak belum lu? Gue sabret lu, gitu ibaratnya dalam bahasa Betawi. Itu, masya Allah, betul nggak? Doa, nggak lama doa. Tuh orang-orang yang didoain nama saya punya guru, siuman dari mabok, taubat pada nangis. Kok saya begini ya? Ya saya begini, kok hidup kita kayak begini-begini aja? Ya Allah. Akhirnya mereka bertanya, adakah guru di kampung ini? Mereka ke rumah nelayan-nelayan yang ada, mereka kasih tahu di rumah yang doain ini, rumah saya punya guru. Mereka mau taubat katanya. Akhirnya ketika ngucap assalamualaikum, guru saya tersenyum. Mereka yang pada lagi minum minuman keras, dansa lagi, minuman lagi, cuma lagi datang nggak diomelin, dikasih kopi, makan, roti, apa semuanya, berdoa, ya Allah
Jadikan mereka bahagia kelak nanti di akhir. Benar, mau ngaji dan bakal menjadi murid setia dari guru saya. Yang berubah total. Yang tadi pakaiannya Masya Allah, tatonya nggak tahu di mana dia tuh, saking banyaknya. Saking banyak, tobat insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa gak kita kayak gitu jemaah? Kita mau ngikutin siapa lagi kalau kita nggak ngikutin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi pantas Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri beliau mengatakan seperti itu. Li'annahum, karena manusia bitta'limi, dengan adanya pengajian, yukhrijunan nasa min haddil bahimati ila haddil insaniyati. Dengan adanya pengajian seperti model sekarang ini, mereka para ulama mengeluarkan manusia dari batasan kebinatangan menuju kemanusiaan. Binatang yang tadinya mereka tidak mengenal halal dan haram, cium-ciuman kan kayak binatang, kayak begitu. Makan makanan yang haram kan kayak binatang, gitu. Kemudian juga berkata yang tidak bagus itu kan binatang. Tapi lantaran dia habis ngaji, dia berakhlak, dia beradab, kena sentuhan. Tapi kalau gurunya nggak mempunyai hati juga nggak tersentuh. Walaupun pengajian kitab segede apapun, karangan dari mereka para kutub manapun, tapi kalau gurunya nggak ada hati, nggak hasil. Jadi itu semuanya kepada hatinya sang guru. Kullun ala qadri safa wal iqtida. Nalal huda binail istiqmali. Kullun ala qadri safa. Semuanya itu tergantung kepada kesucian hati. Kalau guru suci, kita ngaji gampang, masuk ke dalam hati. Kullun ala qadri safa wal iqtida. Dan guru ngikutin Rasulullah. Dari segi pakaian ngikutin Rasulullah, dari mulai peci, mulai imamah, mulai jubah, mulai gamis, mulai semuanya diikutin baginda Rasulullah. Gerak makan dan minumnya semuanya bakal mendapatkan kebahagiaan, jatah kebaikan. Tapi itu semuanya tergantung kepada kesucian hati. Nah sekarang gimana kita suciin hati bareng-bareng? Ayo bismillah. Bismillah, niatin untuk suciin hati. Sebagaimana tadi guru kita udah bilang, masuk masjid niat i'tikaf. Dibimbing bahkan kita niat i'tikaf. Saking sayangnya beliau kepada kita. Kullun ala qadri safa wal iqtida nal al-huda ala husn istiqman. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menurut kebaikan dia menyempurnakan. Kalau ada murid betul-betul dia ikutin perintah dari sang guru, dia bakal mendapatkan itu semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaankah sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin kembali tentang kebersamaan antara guru dan tidak punya guru. Beliau pernah bertanya ke saya, surga dan neraka itu bisa diakibatkan dengan antara guru. Bagaimana orang yang tidak punya guru, sedangkan ulama berkata pelacur saja bisa masuk surga. Berarti kan dia nggak punya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab di akhir. Seorang pelacur saja bisa masuk surga. Benar? Karena ketika itu sang pelacur nih, dengerin jamaah. Ketika sang pelacur habis melacur, namanya pelacur. Kemudian di situ sang pelacur ngelihat ada anjing masuk ke sumur. Ada anjing masuk ke sumur. Dalam satu riwayat
Anjing kehausan. Akhirnya sang pelacur mengambil air tersebut lewat sepatunya. Dia ingat gurunya. Dengerin, ini yang gak dibahas. Dianggap tuh pelacur gak punya guru. Dia ingat guru. Iya, kalau ngasih kehidupan buat makhluk, dia bakal dihidupkan oleh Allah. Dia bakal diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat gurunya karena dia pernah ikut ngaji. Kan biasanya orang nggak pernah ngungkapin seperti itu. Seketika pelacur tersebut memberikan air dari sepatunya ke anjing tersebut. Ini anjing jamaah najis besar, yang tadinya mati hidup kembali. Ungkapan beliau yang pertama kali, terima kasih wahai guruku yang telah mengajarkan aku taubat, meninggal husnul khatimah. Bimbingan siapa kalau gitu? Guru. Orang nggak tahu, orang cuma bilang di akhir tuh sang pelacur meninggal husnul khatimah. Gurunya mana? Gurunya ditinggal, kesian banget. Makanya ngaji jangan setengah-setengah. Kalau ngaji setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Itu ingat ucapan sang guru. Makasih ya guru. Nangis, taubat. Padahal sholat belum, zakat belum, haji belum. Apalagi si haji, sholat yang ada di hadapannya belum. Tapi udah nangis, mengucapkan terima kasih wahai guru bimbingannya. Gurunya nggak ada di situ, tapi pernah ingat. Meninggal dunia ketika itu datang malaikat. Malaikatnya bukan malaikat Zabaniyah, tetapi malaikat rahmah, yang Zamaniyah yang rahmah maksudnya. Itu untuk mengambil rohnya, roh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat mengiringi jenazah. 1 menit taubat di hadapan Allah. 1 menit. Makanya kita jangan pernah meremehkan pelacur. Jangan pernah meremehkan orang yang berbuat maksiat. Kita nggak tahu di akhirnya apakah mereka husnul khatimah atau tidak. Nah kita lihat, kita nih yang ahli ngaji, zikir husnul khatimah atau tidak? Belum tentu. Nah, itu dia. Jadi kekuatan guru sangat kuat. Jangan pikir guru itu bisa, dalilnya karena di sini masih berketerusan. Ini kekuatan guru itu bisa menjadikan guru tersebut murid masuk surga atau tidak. Di dalam surga dia bakal mendapatkan derajat lebih atau tidak. Dan bahkan tuh guru bisa mengambil kekuatan dari sang murid. Ada seorang guru mempunyai murid jadi wali min auliyaillah. Wali. Ini muridnya udah jadi wali. Udah jadi wali. Cuma ketika dia udah jadi wali, sombong. Ayo jamaah pukul sabelet saya dengan golok, dengan samurai, dengan apa? Kuat. Sombong nih murid. Dia udah jadi wali, sombong. Gitu. Jadi waliullah kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuh dilihat setiap diajarin lagi, wahai muridku, jangan kau lakukan seperti itu. Akan aku tarik ilmu engkau. Akhirnya masih jalanin kayak gitu, udah merasa bahwa sang murid itu adalah wali min auliyaillah. Akhirnya berdoa kepada Allah, beliau ambil tuh ilmu muridnya. Seketika enggak jadi wali. Seketika enggak jadi wali. Gitu. Jadi itu nasib sang murid itu ada di dalam keagungan sang guru. Dan ingat, guru tidak bakal mencelakakan murid. Tidak pernah ada guru mencelakakan murid. Yang ada menyampaikan muridnya paling dekat kepada Allah, paling dekat kepada baginda Rasulullah, di dalam surganya Allah, di dalam surga Al-Firdaus, Jannatul Naim, Darussalam, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adan, dan seluruh surga itu diperkenankan dari mereka para guru-guru kita. Itu jawaban gamblang. Dan lugas. Ada lagi? Jadi kekuatan itu semuanya dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, keistimewaan ijazah yang kita dapat dari guru. Keistimewaan ijazah. Keistimewaan ijazah yang diberikan oleh guru kepada muridnya, apalagi ketika guru langsung memberi kepada muridnya. Keagungan memberi dari meminta berbeda. Ada murid minta ijazah,
ada guru ngasih ijazah. Ini lebih istimewa guru ngasih ijazah tanpa permintaan dari murid daripada murid minta ijazah. Ini kandungannya, kehebatannya ma baina sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau murid dapat ijazah dari guru, itu keistimewaannya bagaikan langit. Tapi kalau misalnya murid minta ijazah kepada guru, bagaikan keistimewaan bumi, kan jauh antara langit dan bumi. Nah, kalau kita dapat ijazah dari guru kita, ijazah ilmu ini, amalan ini, zikir ini, ilmu ini dan itu keistimewaannya nyambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam batasan nyambung kepada Rasulullah, berarti kita masuk dalam area Rasulullah. Area Rasulullah. Orang yang ketika dalam keadaan tsunami tiba di Aceh, kemudian dia berada di sekitar Masjid Darussalam Aceh, insya Allah Allah selamatkan. Dalam area Darussalam, Masjid Banda Aceh. Tapi yang ada di luar sana bukan berada di area Masjid Darussalam Banda Aceh, orang pada bergelimpangan, jenazah bergelimpangan. Tapi masuk area situ Allah selamatkan. Orang yang berada di dalam area baginda Rasulullah, Allah berikan keagungannya. Siapa orang yang berada di dalam areanya Rasulullah? Adalah area kita punya guru. Kita dapat ijazah dari guru. Guru kita dapat ijazah dari guru. Gurunya lagi mendapat ijazah dari guru. Guru lagi sampai kepada sang maha guru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempunyai ikatan yang sangat kuat. Kalau mempunyai ikatan yang sangat kuat, yang atas masuk, otomatis yang bawah ikut masuk. Kita nih di kelompok paling bawah sekarang. Rasulullah paling atas, tapi diibaratkan layangan kuang misalnya. Itu layangan kuang naik ke atas, buntutnya yang paling bawah ikut gak? Ikut naik ke atas. Sama, naik ke atas juga. Nah, kita pentingnya mendapatkan ijazah dari guru, dan kita pentingnya mempunyai guru yang mempunyai sanad. Kalau guru tidak mempunyai sanad, bagaimana mungkin mempunyai kekuatan dari baginda Rasulullah? Jadi itu sanad itu kekuatan sangat penting dalam agama. Dari baginda Rasulullah sampai guru kita sampai kepada kita, itu sanad. Diibaratkan atasnya layangan kuang itu adalah Rasulullah, buntutnya sekarang adalah kita. Yang kalau diterbangkan semuanya ikut naik semuanya. Dan ibaratnya kalau misalnya kita naik pesawat, yang paling depan itu bagian apa namanya? VIP, ya kan? Mahalan dikit. Yang di belakang, yang di sayap, ketika sampai sempat tujuan turun sama enggak semuanya? Sama semuanya. Mau yang di VIP-nya, yang di belakang, yang dekat toiletnya belakang tuh semuanya sampai semuanya. Walaupun duduknya tempatnya berbeda, walhasil sampai. Nah, diibaratkan kita sampai ke surga, sampai dalam ridhonya Allah, selagi kita masih mempunyai guru yang bersanad dan kita mengamalkan ijazah. Nah, ijazah yang diberikan oleh guru kita amalkan, itu keistimewaannya lebih istimewa 70.000 derajat daripada kita mengamalkan ijazah yang tidak daripada kita mengamalkan yang belum diijazahkan. Kita ngamalin satu zikiran atau kita ngamalin satu ilmu yang sudah diijazahkan guru, itu keistimewaan bagaikan 70.000 kali kita mengamalkan daripada ibadah zikiran atau ibadah yang lain yang belum diijazahkan oleh guru. Makanya mereka para ulama ibadahnya nggak banyak, cuma tuh ibadah yang mereka lakukan bersanad semuanya kepada Rasulullah. Akhirnya 2 rakaatnya mereka lebih istimewa daripada ratusan ribunya umat. Ratusan ribu umat. Ngajinya mereka walaupun cuma sekedar 1 menit, itu lebih istimewa daripada ratusan ribu tahunnya umat. Kenapa? Ini bersanad langsung kepada baginda Rasulullah, sementara ini tidak bersanad dengan baginda Rasulullah. Semua yang bersanad dengan baginda Rasulullah, yang berijazah langsung kepada Rasulullah, itu adalah kekuatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, ini bulan Rabiul Awal, awal Rabiul Awal, perbanyak salawat, perbanyak maulid, salawat, maulid, banyak salawat, maulid, banyak sedekah untuk ngasih nasi kebuli, nasi uduk, nasi biryani, daging, jengkol, pete, kerat apa namanya, minuman atau apa namanya. Ayo bagi, jangan pelit. Kita ini untuk baginda Rasulullah. Ini untuk baginda Rasulullah. Tahu jamaah di dalam surga? Jamaah tahu gak di dalam surga? Pintunya surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintunya surga.
Baru kita ketok pintu surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Haji Fadli. Insyaallah. Masuk. Nanti ngaji di mana? Ini buktinya anak ngaji. Oh iya. Masuk. Waduh. Masuk surga. Bukan masuk tempat lain. Surga. Masya Allah, luar biasa. Ngajak semuanya. Anak istrinya, pecinta-pecintanya, diajak, Masya Allah. Udah masuk, ngajak lagi. Keberkahan dari baginda Rasul dan keberkahan dari guru-guru yang ada. Tuh lihat, itu pintunya surga. Baru kita mau masuk aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ngelihat udara surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana saja kita ngelihat aroma surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa di bulan Maulid enggak baca Maulid? Masa di bulan Maulid enggak baca Maulid? Maulidnya sedikit lagi, salawatnya sedikit lagi. Saya pernah SMS atau WA kepada beliau, itu saya ijazahkan apa yang sudah saya berikan kepada beliau dan jamaah amalkan sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Habib Umar dengan ijazah yang sudah beliau dapatkan. Bilang qabilna ijazah. Ya, nanti ini kan sudah diijazahkan, ini istimewanya lebih istimewa. Kalau mau dapat nanti dari beliau, entah lewat WA, SMS atau dari tulisan tangan beliau. Enaknya beliau aja. Ya. Kita masuk Rabiul Awal, jangan sampai kurang salawat, jangan sampai kurang maulid. Surga intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak ada yang lain. Semuanya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti di masjid ini, kalau masjid ini kan udah ada ayat-ayat Al-Quran berkebanyakan, tapi nanti di dalam surga cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mau masuk rumah kita, la ilaha, istana kita dalam surga, rumah kita dalam surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti siapa Muhammad Rasulullah kalau begitu jadi? Istimewa gak? Sangat istimewa. Wallahu a'lam. Fadhal. Oh, mau tanya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami doakan semoga Kiai sehat, Amin, amin, banyak umur, amin, berkah, banyak akhirat, amin, dan beri istiqomahan untuk mengajar menjadi. amin, Allah. Yang saya tanyakan tentang Syiah. Kan gini nih, seandainya kita keluar ke kota gitu, tiba-tiba azan, kita sholat, rupanya kita masuk di tempat peribadatan Syiah gitu. Saya pernah lihat di YouTube, dia masuk ke masjid Syiah, terus dia kagok, tetap mengikuti ibadah ajaran Syiah. Apakah hukumnya, apa yang misalnya kita yang terjadi di diri kita masuk, apa kita berhenti sholat ngikutin, apa kita ngikutin, itu aja gitu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan kita masuk ke tempat peribadatan siapa saja selain Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sebelum salat kita udah tahu bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita keluar. Kalau kita sudah tahu terlebih dahulu sebelum salatnya kita. Tapi ketika kita sudah mulai salat, Allahu Akbar, tahu-taunya Syiah, Allahu Akbar, dia joget-joget lagi, dia rukuk, dia i'tidal, dia rukuk, i'tidal lagi, dia rukuk, dia i'tidal lagi. Ya Syiah dah. Ya udah, kita salat sendiri. Kan kita nggak boleh mengeluarkan salat kita tanpa ada halangan. Nggak boleh kita batalkan salat kita. Tetap kita salat walaupun tuh mereka gini lagi, sujud lagi terus gini lagi lah. Kita udah salat sendiri, diri, rukuk. Jadi kita sudah tidak berjamaah dengan mereka. Tidak. Kalau kita masih tetap niat berjamaah dengan mereka, batal salat kita. Karena salatnya mereka sudah tidak sesuai dengan salatnya ala baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kita teruskan sholat kita. Teruskan artinya mereka tetap melakukan peribadatan mereka, kita tetap sholat. Kalau kita sudah terlanjur takbiratul ihram. Tapi kalau kita sebelum takbiratul ihram kita udah tahu, dari adzannya aja udah beda-beda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Ali Rasulullah. Syiah jangan lari dah tuh, larinya, karena itu bukan akidah yang benar. Kalau kita udah tahu dari mulai adzannya atau qomatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Ali Rasulullah. Udah, jangan ikut sama mereka. Udah ketahuan kan dari adzannya, dari qomatnya gitu. Dan di antara yang paling terkenal ulama-ulama Syiah, dia pakai imamah hitam hijau tapi nggak pakai peci, begundul. Mereka pakai imamah sebagaimana yang saya pakai, tapi mereka nggak pakai peci. Andaikan kelihatan tuh botak-botaknya kelihatan. Itu perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai imamah ada peci. Kalau mereka pakai imamah nggak pakai peci. Lucu memang. Kalau kita comot kelihatan palanya tuh. Wallahu a'lam ya.